Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal latihan penilaian harian kelas 6, tema ketiga, subtema 1, dan kunci jawaban semester 1 kurikulum 2013. Berikut adalah soalnya, terdiri dari 20 soal saja. Baiklah, sebelum dilanjut, silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, bisa berupa soal latihan ataupun materi pelajaran. Bagi yang belum ya tentunya, dan bagi yang sudah, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya dari nomor 1. Berikut adalah bukan contoh hak di rumah, yaitu ya, bukan contoh hak di rumah. Nah, yang mana? A. Mendapatkan pendidikan yang layak. B. Mendapatkan kasih sayang dan perhatian. C. Mendapatkan perlindungan. Atau D. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Ya, hak di rumah. Jawabannya adalah ya, belajar dengan bersungguh-sungguh, karena ini adalah sebuah kewajiban ya, bukan hak. Oke. Kemudian nomor 2, berikut adalah contoh hak di sekolah, kecuali. Contoh hak di sekolah berarti kecuali ya. A. Menjaga nama baik sekolah di dalam dan di luar sekolah. B. Memakai fasilitas sekolah sesuai dengan fungsinya. C. Mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan saat sedang belajar. Atau D. Mendapatkan pengajaran dan didikan yang baik. Oke, hak ya. Berarti jawabannya ini kecuali, berarti kewajiban ya di sini. Yang mana? Ya, menjaga nama baik sekolah di dalam dan di luar sekolah. Berarti ini adalah termasuk kewajiban. Nomor 3, sebutkan hak sebagai warga masyarakat. Hak nih, hak lagi. A. Menggunakan fasilitas umum. B. Kebebasan dalam bergaul. C. Mendapatkan keamanan. D. Berlaku baik kepada setiap warga yang ada di lingkungannya. Yes, hak. Hak sebagai warga negara masyarakat. Warga masyarakat. Ini soalnya ini kecuali harus ya. Taruh dulu sebentar. Nah, ini kecuali ya. Hak, berarti kewajiban ya isinya. A. Menggunakan fasilitas umum. B. Kebebasan dalam bergaul. C. Mendapat keamanan. Atau D. Berlaku baik kepada setiap warga yang ada di lingkungannya. Oke, yang A itu menggunakan fasilitas umum adalah hak ya. Kebebasan dalam bergaul juga hak. Mendapatkan keamanan juga hak. Jika berlaku baik adalah sebuah kewajiban. Nah, di sini kan hak ya. Pernyataannya hak. Tapi kecuali berarti D jawabannya. Nomor 4, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut A. Hak. B. Kewajiban. C. Kebebasan. Atau D. Keamanan. Apa? Iya, kewajiban ya. Harus kan ya. Nomor 5, teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik kemudian proses arus listrik gitu ya, dinamakan titik-titik. Teks eksplanasi universal, atau B. Teks eksplanasi alami. C. Teks eksplanasi ilmiah. Atau D. Teks eksplanasi pengetahuan. Jawabannya ya, teks eksplanasi ilmiah. Nomor 6, teks eksplanasi ilmiah berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip titik-titik. A. Sebab akibat. B. Kekeluargaan. C. Sosial. Atau D. Alami. Ya, prinsip apa? Prinsip sebab akibat ya. Nomor 7, pada teks eksplanasi dari atas, pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan ada pada bagian mana? A. Pembukaan. B. Isi. C. Penutup. Atau D. Pembukaan dan penutup. Ya, ada di bagian isi. Intinya ya. Baik, di sini sudah ada paragraf untuk nomor 8 dan 9. Wacana bacaan tentang gempa bumi. Paragraf pertama, ini kita cepat saja ya. Sini gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang disebabkan karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Oke.
Kemudian paragraf kedua isinya gempa bumi terjadi karena adanya gerakan pada lapisan bawah. Oh, ini prosesnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan penyebabnya gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Ini macam-macamnya. Paragraf keempat, gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Oke, ini masih isi. Kemudian paragraf kelima, berdasarkan penjelasan di atas, gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu yang cukup singkat, namun dampak yang diakibatkan bisa sangat besar dan meluas. Ini kesimpulan. Oke, pertanyaannya nomor 8, pernyataan umum dari bacaan di atas terdapat pada bagian paragraf yang sifatnya umum. Pernyataan umum ada di paragraf 1, 2, 3, 4. Ya, ada di paragraf 1 ya. Kemudian yang keempat, 9, pernyataan penutup dari bacaan di atas terdapat pada paragraf. Nah, tadi sudah ada ya. A3, B5, C4, D2. Ya. Baik, kesimpulan ada di paragraf ke-5 ya. Oke, nomor 10. Manfaat bola lampu dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Risian nih. Ya, manfaatnya apa saja? Ya, salah satunya adalah memberikan penerangan untuk melancarkan aktivitas. Ini aktivitas itu banyak ya. Ada untuk belajar ya, untuk bekerja dan sebagainya. Jadi ini umum jawabannya. 11, teknologi baru banyak membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi. Sebutkan penemuan yang memudahkan pekerjaan manusia. Apa saja ya? Nah, jawabannya adalah ya, ini salah satu atau beberapa saja ya. Ini setrika arang menjadi setrika listrik gitu ya. Ya. Kemudian kompor minyak menjadi kompor gas. Ada lagi? Ya. Terus mesin ketik menjadi komputer. Nah, bagi teman-teman yang masih ada ide atau jawabannya silakan tambahkan ya. 12, berikan 3 contoh penemuan yang berpengaruh di kehidupan sekarang. 3 contoh penemuan yang berpengaruh di kehidupan sekarang. Apa jawabannya? Ya, ini ada 4 saja ya. Sebetulnya banyak ya untuk penemuan-penemuan yang bermanfaat atau berpengaruh pada kehidupan sekarang. Ini soal bagus tuliskan 4 saja. Yang pertama, Alexander Graham Bell, penemu telepon tahun 1876. Kemudian Thomas Alva Edison, penemu lampu tahun 1879. Selanjutnya Charles Goodyear, ya, penemu ban karet tahun 1839. Kemudian Thomson dan Dunlop, penemu ban berisi udara tahun 1845. Oke, itu saja ya. Selebihnya silahkan ditambahkan sama teman-teman. Kemudian pilihan ganda lagi, ya. 13, apakah yang dimaksud dengan interval nada? Interval nada. A, jarak antara nada satu dengan nada yang lain. B, bunyi kuat nada. C, susunan nada yang rapi dan teratur. Atau D, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, jawabannya A ya. Ya. Ya, jarak antara nada satu dengan nada yang lain. 14, jarak mi ke fa adalah A setengah, B seperempat, C 18, D 1. Ya, berapa? Setengah ya. Oke, nomor 15. Berapa jarak mi ke sol? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Sol. Berapa jaraknya? 1,5, 1/4, 1/6, atau 1/6? Ya, berapa? 1/1 ya. 16. Gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara disebut titik-titik. A, gelombang listrik. B, gelombang magnet. C, gelombang elektromagnetik. Atau D, hambatan listrik. Ya, jawabannya ya gelombang apa? Gelombang elektromagnetik. 17, aliran dari muatan listrik dari satu ke titik yang lain disebut A, arus listrik. B, medan magnet. C, elektromagnetik. Atau D, gelombang arus. Jawabannya adalah ya arus listrik ya. 18, di bawah ini adalah salah satu ciri karakteristik rangkaian seri, yaitu cara penyusun rangkaian cenderung lebih rumit. B, setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. C, semua komponen mendapat tegangan yang besar.
Atau D. Cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Ya, jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya. Cenderung praktis dan sederhana. 19. Berikut yang bukan karakteristik rangkaian paralel adalah A. Cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. B. Semua komponen listrik terpasang secara tersusun atau sejajar. C. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. Atau D. Cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Bukan ya. Nah ini berarti di sini paralel semua ya, kecuali satu yang bukan. Berarti jawabannya D ini ya untuk tadi seri ya. Oke, nomor 20. Sesuatu yang menahan aliran listrik disebut titik-titik. A. Hambatan listrik, B. Arus listrik, C. Medan magnet, atau D. Arus elektromagnetik. Ya, apa? Ya, hambatan listrik. Oke, 20 soal sudah dijawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.